Oh, perkenalkan nama saya Bapak Kafid Saibuna dengan NIM akhir 017. Di sini saya akan terkait terkait analisis regresi sederhana dengan IPS SPSS. Untuk yang pertama, pengukuran exposure ekonomi X terhadap kinerja saham Y pada perusahaan manufaktur. Nah, diberikan data seperti yang sudah tertera dan tadi sudah saya praktekkan dan masukkan ke dalam ini. Nah, untuk pemasukannya sendiri akan menggunakan variabel dan ditulis nama dari variabelnya. Lalu untuk desimalnya buat 0. Setelah itu semua data yang ada seperti X, Y, Z ini ditulis. Setelah itu kita akan menentukan persamaan regresinya. Lalu menggunakan regression dan linear. Akan muncul tampilan seperti berikut. Nah, untuk nilainya kita keluarkan dulu semua. Lalu untuk dependent dimasukkan ke dalam Y dan X dimasukkan ke dalam independence. Nah, oke. Akan muncul IB terkait seperti ini. Ini adalah output dari regresi linear. Seperti yang dilihat, ada beberapa variabel entered atau removed. Lalu ada juga model summary dan ANOVA pangkat A. Lalu juga ada koefisien. Nah, tetap saja nilai intercept A diperoleh 2,974. Sementara nilai slope regresi B diperoleh sebesar 0,539 dengan nilai sig 0,003. Dengan demikian persamaan regresinya dapat ditulis sebagai berikut. Y cap atau Y tutup adalah A plus B kali X sama dengan 27,974 ditambah 0,539 X. Intercept, jika variabel bebas naik satu satuan, maka variabel Y dapat dipastikan akan meningkat sebesar 0,539 atau sebesar 54% pada prestanta 27,974. Selanjutnya, persamaan regresi ini perlu diuji signifikasinya dengan cara melihat nilai F dan nilai sig yang berdasarkan output IBM pada tabel ANOVA di atas diperoleh nilai F sebesar 18,5 sekian dan sig 0,03. Hipotesis penelitian untuk uji signifikasi regresi adalah H0 sama dengan koefisiensi persamaan regresi, sementara itu adalah koefisiensi persamaan regresi signifikasi. Maka diambil kesimpulan
uji regresi berdasarkan tabel ANOVA di atas dengan 18,5 sekian dengan nilai 0,03 akan lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0 dan H1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa koefisiensi persamaan regresi. Lalu untuk pengujian lain dengan RIS akan melakukan pengujiannya dengan analyze, regression, dan mean. Oh, maaf. Menggunakan compare mean dan mean. Lalu pindahkan variabel Y ke dalam dependent list dan variabel X ke dalam independent. Seperti ini. Setelah itu klik OK. Nah, maka akan didapat report seperti berikut. Ada output hasil analisis linear di atas. Hasil dividend from linearity diperoleh F sebesar 1,6 sekian. Basic 0,312. Untuk pengujiannya, hipotesis H0 sama dengan garis regressi linear dan H1 adalah tidak linear. Maka diambil kesimpulan karena nilai sig lebih besar dari pada 0,05, maka terima H0 dan tolak H1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa garis regresi linear. Lalu ada juga uji regresi korelasi. Caranya dengan analyze, correlate, dan refinery. Lalu variabel X dan Y ke kotak variabel dan centang personal dan klik OK. Maka nggak akan didapatkan hasil seperti ini correlation-nya. Nah, output hasil analisis korelasi di atas dapat diperoleh korelasi person X dengan Y sebesar 0,836 dengan nilai sig sebesar 0. Dengan demikian, dapat disimpulkan karena nilai signifikan lebih besar daripada 0,5, maka tolak H0 dan terima H1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa korelasi antara Hx dengan Y signifikan. Lalu ada regresi berganda dengan 3 variabel menggunakan metode manual. Regresi berganda dengan 3 variabel digunakan untuk memprediksi suatu hubungan antara dua variabel bebas. Misalnya, kita mengetahui seberapa besar keberatan hubungan variabel Y yang dapat diprediksikan oleh dua variabel independen X1 dan X2. Untuk metode A1 dan A2 dengan cara Y payung sama dengan AO ditambah A1 X1 ditambah X2. Maka sigma X1Y sama dengan A1 sigma X1 kuadrat ditambah A2 ditambah sigma X1 X2. Nah, untuk menentukan X1 sama dengan X1 besar dikurang
X topi. Begitupun untuk mencari nilai Y. Lalu ada juga analisis jumlah kuadrat dengan derajat bebas dari sumbu variasi. Jumlah kuadrat total itu disebut dengan JKT. Lalu jumlah kuadrat regresi disebut dengan JK reg. Sementara derajat bebas total disebut dengan dB dikali T sama dengan N dikurang 1. Lalu derajat bebas regresi disebut dengan dB reg. Nah, jumlah kuadrat sisa itu disebut dengan JKS. Derajat bebas disebut dengan dB dalam kurung S dengan penghitungan N dikurang K kurang 1. Lalu untuk rata jumlah kuadrat sisa atau RJKS, penghitungannya dengan JK dalam kurung S dibagi dengan dB dalam kurung S. Untuk metode yang ketiga ada uji signifikasi persamaan regresi ganda Y atas X1 dan X2. F itu sama dengan JK reg dibagi JKS. Nah, untuk signifikasi koefisien regresi ganda Y atas X1 dan X2, koefisien korelasi ganda menggunakan RY kuadrat dikali 1,2 sama dengan JK dalam kurung reg dibagi sigma Y kuadrat. Atau bisa dilihat seperti pada gambar. Lalu untuk uji koefisiensi korelasi ganda menggunakan rumus seperti pada gambar. Untuk F dan F menggunakan rumus yang berbeda. Lalu koefisien determinannya atau P adalah R koefisiensi korelasi ganda dikali 100%. Lalu untuk signifikasi koefisiensi persamaan regresi ganda atau Galot-Baku taksiran menggunakan rumus seperti pada gambar. R kuadrat juga menggunakan sigma dan juga beberapa rumus seperti yang sudah dijelaskan ini. Lalu untuk menghitung S2BI menggunakan rumus ini. Sementara untuk uji signifikasi koefisien X1 dan X2 menggunakan T1 sama B1 dikurang BI dan tabel dalam kurung alfa titik koma NK dikurang 1. Yang metode keempat adalah korelasi parsial dan uji signifikasi korelasi parsial. Untuk sendiri sudah terpampang pada gambar seperti ini. Nah, untuk koefisien korelasi antara X1 dan Y dengan mengkontrol paruh X2 menggunakan RY 1,2, maka dapat digunakan rumus RY1 sama dengan RY1 dikurang RY2 dikali R12 dibagi akar dalam kurung 1 dikurang R kuadrat 2 itu kurung dalam kurung dikali 1 min R kuadrat 12. Sementara untuk uji signifikasi koefisiensi korelasi parsial, untuk T hitungnya sendiri menggunakan Y2 akar N dikurang 3 dibagi akar
1 min R2 Y 1,2. Dengan T tabel adalah alfa titik koma N dikurang K dikurang 1. Lalu untuk koefisiensi korelasi antara X2 dan Y dengan mengotot pengaruh X1, koefisiensi tabel adalah dalam kurung alfa titik koma N dikurang K dikurang 1. Nah, untuk pengujiannya secara IBM SSP sudah saya siapkan juga untuk datanya. Dari data yang sudah dipampang, kita disuruh menentukan beberapa hal. Salah satunya adalah persamaan regresi ganda, jumlah kuadran, dan derajat bebas, uji signifikas persamaan, dan korelasi parsial dan maka kita akan membuat tabel bantuan contoh analisis regresi dengan 3 variabel. Tabelnya seperti lalu untuk menentukan persamaan regresi berganda 3 variabel dengan mencari O adalah menggunakan persamaan sigma X Y sama dengan A sigma X kuadrat sama dengan 3716 A ditambah 1840 A. Lalu kita mengalihkan dengan menemukan perkalian matriks yang menghasilkan nilai 8980, 13840, 5110, 11760. Angka tadi 37160 dikali 11760 dikurangkan dengan perkalian dari 13840 dikali 13840. Maka hasilnya adalah 80 dikali 11760 dikurang 13840 dikali 519 dan didapatkan A1 sama dengan 0,13. Nah, adalah berbagai macam rumus yang kita gunakan, maka kita akan mendapatkan nilai dengan A2 sama dengan 0,279, A0 sama dengan Y topi dikurang A1 X1 X topi 1 dikurang A2 X topi 1. A0 sama dengan 73 dikurang 01 3 dalam kurung 58 dikurang 0,279 dalam kurung 124 sama dengan 16,6. Dengan demikian, model persamaan regresi Y atas X1 dan X2 dapat dirumuskan sebagai berikut.
Lalu untuk analisis jumlah kuadrat dalam derajat bebas sumber variasi, jumlah kuadrat total atau JKT-nya adalah 2988, lalu dB dalam kurung T-nya atau derajat bebas totalnya sebesar 9, lalu jumlah kuadrat regresinya sebesar 2685,68, dan jumlah kuadrat sisa sebesar 302,31, dan rata jumlah kuadrat sebesar 1342,84. Nah, untuk derajat bebas sisa atau DBS itu sama dengan kurang 1 sama dengan 1 dikurang 2 dikurang 1 sama dengan 2. Lalu untuk rata sebesar 3,18. Selanjutnya ada uji signifikasi persamaan regresi gandeng atas 1 dan X2. Nah, untuk F hitungnya sendiri menggunakan rata jumlah kuadrat regresi dibagi rata jumlah kuadrat sisa yang menilai 27. Lalu untuk tabel F dengan nilai 4,74 dapat disimpulkan F hitung lebih besar daripada F tabel, maka tolak H0 dan terima H1. Dengan demikian, antara lalu untuk uji signifikasi korelasi ganda X1 dan X2 0,8 sekian, dan uji koefisiensi korelasi memiliki nilai 31,15 dan F tabel sebesar 9,55. Pada korelasi antara X dengan Y adalah positif dan signifikan. Lalu untuk koefisiensi determinasi sebesar 89,9% dan boleh berikut taksirannya sebesar 43,18. Untuk menghitung R kuadrat menggunakan rumus yang sudah ada di atas dan dengan memasukkan nilai, kita dapat mengambil nilai sebesar 0,438. Lalu untuk menghitung BBI menggunakan rumus yang ada di atas dan dengan memasukkan nilai, maka kita akan mendapatkan nilai sebesar 0,081. Sementara untuk uji 1 dan X memberikan nilai T1 sebesar 3,067 dan T2 sebesar 3,444. Lalu setelahnya akan diproses untuk menghitung nilai RY dengan nilai RY1 sebesar 0,6 dan R12 sebesar 0,062.
Selanjutnya untuk menghitung koefisiensi korelasi itu dengan kontrol pengaruh X2, maka menggunakan RY12 dan dengan memasukkan nilai pada rumus, maka akan menghasilkan nilai 0,72. Sementara untuk T hitungnya sendiri akan menghasilkan nilai 2,74 dan T tabel akan menghasilkan nilai 1,895. Nah, untuk koefisiensi korelasi antara tinggi dengan mengontrol pengaruh X1, maka dengan cara RY1 kali 2 sama dengan dan diuraikan menjadi rumus yang nanti nilainya akan menghasilkan 0,79. Nah, setelah uji signifikasi korelasi parsial yang menghasilkan T hitung sebesar 3,1 dan T tabel sebesar 1,895. Nah, selanjutnya ada metode regresi berganda 3 variabel dengan IBM data yang digunakan masih sama dengan yang tadi, tapi pencariannya menggunakan aplikasi apa saja yang ada ganda Y atas X1 dan X2 dengan uji regresi ganda Y atas X1 dan X2, lalu ada uji linearitas regresi, uji signifikasi korelasi. Nah, kita akan langsung saja ke contohnya. Yang pertama, karena untuk datanya sudah saya siapkan, akan langsung ke analisa regresi linear. Untuk data yang akan digunakan adalah Y ke dependan, X1 dan X2 ke independen. Setelahnya klik OK. Maka akan didapat nilai Nah, setelah output regresi pada tabel koefisiensi di atas, nilai konstanta intercept diperoleh sebesar 16,6. Sementara untuk 19, maka interpretasinya jika berefleksi politik X1 dengan kesadaran rapat berarti atau sama dengan 0, maka skor partisipasi pemilu Y sama dengan 16,645. Dengan interpretasi politik X1 dengan kesadaran etis masyarakat X2 rendah, maka rata-rata interpretasi pemilu tetap sebesar nilai awal. Artinya secara keseluruhan partisipasi pemilu tetap lebih baik. Jika frekuensi politik X1 naik satu satuan, dalam frekuensi pemilu Y akan naik sebesar 0,131.
Oh, nah, jika kesadaran masyarakat X2 naik besar 10%, sedangkan politik atau X tetap, maka partisipasi Y akan naik besar 2 kali. Dan dapat X2 menaikkan Y sebesar selanjutnya. Kan regresi ini perlu diuji sendiri. Nah, selanjutnya untuk Recording in progress. untuk hipotesis penelitian untuk diuji simulasi regresi H0 sama dengan koefisiensi persamaan regresi tidak signifikan, sementara H1 adalah koefisiensi persamaan regresi, maka diambil uji regresi berdasarkan tabel ANOVA di atas diperoleh dengan nilai signifikasi tersebut, maka sig lebih kecil dari 0,5 tolak H0 dan terima H1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa koefisiensi persamaan regresi signifikasi. Lalu ada juga pengujian linearitas regresi dengan cara melakukan analisis kompermean dan lalu pindahkan ke dalam dependent list. Lalu setelah independent, maka akan menghasilkan tabel dengan output seperti ini. Nah, untuk output ini memiliki nilai sig sebesar 0,522. Dengan demikian, karena nilai sig biasa daripada 0,05, maka terima 0 dan tolak 1. Untuk ringkas dari padal dengan NSS dapat dibagi dikali koefisiensi korelasi X1 dan Y dengan mengontrol pengaruh Woodley. Lakukan langkah-langkah seperti berikut. Buka kembali file, analisis, lalu korelat, dan partian. Selanjutnya, X1 dan Y dalam kotak variabel. Sementara untuk external control. Lalu lihat oke. Maka akan didapat tabel seperti ini untuk korelasinya. Karena nilai signya sebesar 0,019, yang mana lebih kecil daripada 0,05, maka tolak H0 dan terima H1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa korelasi parsial antara X1 dan Y
dikontrol kedua signifikan. Lalu hmm, sekian dari saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih karena sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.